Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam renungan hari ini. Saya bersyukur bisa kita bertemu dalam renungan dan kita menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti isi hati Tuhan lewat renungan kita hari ini, dan kita sama-sama bertumbuh juga, dan kita melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki untuk kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjadi duta kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih,
Kita tahu dalam suatu acara seremonial, ketika seorang pejabat diminta memberikan sambutan, kadang-kadang dia berhalangan hadir, mungkin ada tugas yang lain yang dia kerjakan. Ia mengutus seorang wakil yang mewakilinya, ya. Umumnya hal itu terjadi karena tugas daripada pejabat ini bentrok dengan tugas yang mengundang dia yang tepat lain, ya, sedang jemaat Tuhan. Jadi sekalipun yang hadir adalah orang-orang yang berbeda dalam acara itu, orang yang mewakili tetap membawa bersamanya kewibawaan atau pesan-pesan dari pejabat yang diundang tadi, tidak bisa hadir karena dia mewakili, ya. Begitu juga dengan Rasul Paulus dalam hal ini menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman, sedang jemaat Tuhan. Dengan status sebagai anak rohani dari Rasul Paulus, Timotius diyakini telah mengerti pengajaran Rasul Paulus, ya. Oleh karena itu, Timotius pun dipercaya untuk tinggal di Efesus serta mengajar dan menasihati orang-orang di sana supaya mereka tetap mengikuti ajaran yang benar dan sehat. Sebagai utusan atau duta, Timotius memiliki kewibawaan dari Rasul Paulus, ya, bukan membawa kewibawaannya. Sekalipun masih muda, dia bisa percaya diri mengajar di tengah-tengah jemaat dan menasehati jemaat yang masih mengikuti ajaran lain, ya. Sebagai anak rohani Rasul Paulus, dia telah menerima ajaran yang benar sehingga mampu menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati dalam kesucian dan imannya. Jemaat Tuhan. Jika demikian halnya, kita harus pula menjadi anak Tuhan dalam arti sedang jemaat Tuhan, murid yang telah mengerti ajaran Tuhan dan utusan yang mengajarkan kebenaran itu. Kita harus menjadi seperti Timotius yang belajar dan menyerap segala kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan dan diteruskan oleh para rasul melalui Alkitab yang kita baca sehari-hari, yang diwarisi sampai hari ini. Kita harus bisa menunjukkan kualitas iman bahwa kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang diajarkan kepada kita. Dengan demikian, sedang jemaat Tuhan, kita menjadi duta kebenaran. Pertama, kita bisa menunjukkan hal yang tidak benar dan memperbaiki kesalahan. Kita bisa menegur orang lain yang bersalah supaya kembali ke jalan yang benar. Kedua, kita berani, tidak takut atau minder atau merasa kecil hati untuk mengajarkan kebenaran. Sekalipun pada umumnya ajaran yang beredar adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Apa yang kita tampilkan bukanlah suatu sosial atau ekonomi, bukan pula kedudukan dan jabatan kita, melainkan kebenaran yang telah diajarkan kepada kita melalui pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan yang telah kita dengar, telah kita terima, dan itu harus kita berikan kepada orang lain, kebenaran itu. Kita juga harus seperti Timotius, harus menjadi duta daripada firman itu, Injil itu, ya. Rasul Paulus mempercayakan anak rohaninya Timotius tinggal di Efesus untuk mengajarkan ajaran daripada kebenaran itu kepada orang-orang Efesus di sana. Karena situasi saat itu adalah orang-orang di sana mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang sedang jemaat Tuhan. Apalagi sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang kita lihat, ajaran-ajaran yang tidak sehat, sedang jemaat Tuhan. Kita jangan mudah terpengaruh, sedang jemaat Tuhan, ya. Minta pimpinan daripada Roh Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus, minta pimpinan daripada Tuhan Yesus. Tuhan akan tunjukkan mana yang terbaik, mana kebenaran itu. Karena di mata Tuhan, semuanya akan disingkapkan untuk kita, sedang jemaat Tuhan. Seperti Timotius, dia berjalan-jalan Tuhan, mengajarkan kebenaran itu kepada orang Efesus. Tuhan akan berikan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan disingkapkan kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita.
Sangat percaya sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bahwa kita harus menjadi duta kebenaran itu, kebenaran Injil itu, walaupun terkadang yang kita terima pahit, walaupun yang kita terima adalah caci maki, walaupun yang kita terima adalah ancaman, tetapi kita harus menjadi duta kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya lewat ini kami belajar, kami mau menjadi duta kebenaran Injil itu, walaupun tantangan demi tantangan akan kami hadapi. Kuatkan hati kami ya Tuhan, agar kami kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah